Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku lagi nggak membahas soal review skincare atau apapun itu, soal kecantikan, tapi aku mau berbagi pengalaman soal flu Singapura yang dialamin sama anak aku. Jadi beberapa minggu yang lalu emang anak aku sempat batuk pilek dan itu udah sembuh dan udah bener-bener aktif gitu anaknya. Lalu selang 3 hari dia tuh tiba-tiba panas tinggi gitu. Terus aku kan mikirnya ya mungkin demam biasa, jadi aku kasih paracetamol. Cuma pas aku kasih paracetamol, demamnya tuh hanya turun dikit, jadi masih agak kayak anget terus gitu loh, nggak ada kayak perubahan yang langsung dingin gitu. Dan malamnya tiba-tiba dia panas banget gitu, panas lagi. Terus aku kasih obat, terus tiba-tiba dia tuh rewel jam 2 malam sampai setengah 5. Kalian tahu dia tuh nangis nggak ada jeda sama sekali nggak ada jeda, nggak ada berhenti, pokoknya dia nangis. Dan pas aku lihat muncul gitu, tiba-tiba muncul kayak merah-merah di telapak, terus di kakinya, terus di dengkulnya. Kakinya merah yang mentol di badan itu jadi kayak berair. Aku pikir jangan-jangan dia kayak kena cacar. Kalau cacar kan ya berair kayak gitu ya, hampir sama gitu loh. Terus langsung aku bawa ke dokter. Ternyata dokter bilang kalau anak aku kena flu Singapura. Flu Singapura kok jauh banget, nggak Indonesia aja. Itu pokoknya jujur ya, hampir orang yang terdekat aku nggak paham sama yang namanya flu Singapura. Bahkan mereka kayak ngiranya aneh-aneh, paling mikirnya juga kayak batuk pilek kali, cuma agak beda dikit. Padahal aku kalau masalah flu Singapura aku udah tahu lama banget, sebelum aku nikah juga, pokoknya udah lama banget deh. Cuma aku nggak tahu gejalanya seperti apa. Menurut keterangan yang aku baca di Alo Dokter, flu Singapura adalah penyakit infeksi virus yang menyebabkan timbulnya sariawan di mulut dan ruam serta luka lepuh di kulit. Di dalam dunia medis, flu Singapura disebut dengan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Bener banget. Jadi karena sebelum anak aku panas, anak aku tuh sempet sariawan di bawah bibir itu tuh kayak kecil-kecil banget gitu. Mungkin kan aku pikir dia rewel gara-gara lagi sariawan, ternyata dia kena flu Singapura. Dan apalagi tuh ya, yang namanya gatal-gatal kecil bentol merah-merah itu pasti panas banget di badan, makanya dia rewel. Penyakit ini mudah menular dan sering menyerang anak-anak usia 5-10 tahun. Pun lebih sering menyerang anak-anak, flu Singapura juga bisa menyerang orang dewasa. Aku bawa ke dokter dan dokter bilang kena flu Singapura dan dikasih obat. Itu ada berapa ya? Oh ya, jadi anak aku juga kayak kena ruam gitu, dan ruamnya tuh nggak kayak biasanya kan cuma merah, dia merah terus nanti reda. Ruamnya itu bener-bener ya ampun, kayak nggak sanggup gitu melihatnya. Ruamnya tuh sampai kayak apa ya, melepuh merah-merah, terus pokoknya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anak aku dikasih salep 2, salepnya itu yang satu untuk ruamnya, yang satunya lagi untuk luka yang ada di badannya. Nah, jadi ini yang untuk di ruam popoknya, terus yang ini untuk luka-luka yang bentol-bentol di badannya itu. Jadi pas anak aku dikasih ini buat ruamnya, ya ampun, alhamdulillah banget. Baru setengah hari aku pakai, itu waktu malam aku kasih, langsung kayak mereda gitu loh, mulai kalem. Terus udah seharian pakai, langsung hilang, langsung rontok gitu, yang kering-keringnya tuh rontok, jadi kayak kulitnya jadi halus. Jadi anak aku terus dikasih obat lagi. Ini adalah obat
Obat ini kayak isinya bubuk gitu, kalian pasti tahu bubuk terus dikasih air matang terus dikocok-kocok. Terus ada lagi obat untuk sariawannya yang ini. Terus ada obat puyernya juga ini. Nah karena anak aku tuh kan susah minum obat, jadi semua itu dijadikan satu di sini gitu. Kirain nggak boleh, padahal terus dokter bilang boleh aja. Jadi puyer, obat sariawan, obat yang tadi itu jadikan satu terus diminumin deh. Kan biasanya setahu aku tuh obat sariawan tuh kan biasanya ditetesin gitu di cuma kan yang namanya anak ya susah banget kalau ditetesin kayak gitu, langsung dilepeh terus pokoknya jadi nggak kayak efektif gitu. Nah setelah 1 hari habis dari dokter, anak aku tuh udah mulai sembuh, tinggal ngilangin bentol-bentolnya itu sama sariawannya, tinggal mulihin sariawannya juga sih. Nah selain obat-obatan ini, anak aku ganti sabun mandinya pakai Lactacit ini. Ini pokoknya bagus banget. Ini kalau anak aku lagi gatal atau kayak gimana, sabunnya aku ganti sama ini. Terus untuk airnya aku campur sama Dettol. Dan 2 produk itu ngaruh banget untuk luka bentol-bentolnya anak aku. Nah jadi pengalaman ini bukan maksud hati untuk kalian nggak harus ke dokter terus beli obat yang aku saranin, itu bukan. Buat yang anaknya ngalamin hal yang seperti ini, please langsung bawa ke dokter, karena bener-bener harus ditangani sama dokter. Karena takutnya kan tiap anak kan beda-beda, ada yang mungkin ada yang lebih parah atau kayak gimana, kan takutnya seperti itu dan sampai telat kan. Kasihan banget anak kecil kalau ngalamin kayak sariawan mana terus kayak muncul kayak hampir kayak cacar gitu, ya ampun nggak bisa bayangin. Apalagi kalau buat kita. Buat kalian yang mungkin anaknya pernah ngalamin flu Singapura, bisa komen di bawah dan kalian cerita pengalaman kalian seperti apa. Siapa tahu pengalaman kalian berguna banget buat orang lain, jadi orang lain bisa tahu soal flu Singapura kan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.